Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue James Only Fans ya kan ya, di channelnya Project Film. Akhirnya film yang sangat ditunggu-tunggu dari Marvel Cinematic Universe atau MCU apalah itu dirilis juga guys. Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya tayang juga ya. Film ini berjudul Black Widow. Film ini harusnya sudah tayang di bioskop tanah air, tapi karena situasi PPKM dan lain-lain, jadinya film ini tertunda dulu guys. Jadi bagi kalian yang semua yang sudah nunggu lama-lama dari tahun 2020, tapi nggak usah risau ya guys ya, karena Mimin di sini akan mereview atau memberikan spoiler dari film ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Adegan pertama kali dibawa ke Ohio tahun 1995 guys. Terlihat ada dua orang anak yang sedang bermain di halaman belakang rumah. Satu anak memiliki penampilan yang tomboy banget, rambutnya pendek kayak laki-laki dan dicat biru. Anak satunya lagi lebih kecil dan rambutnya pun pirang. Mereka berdua adalah Natasha dan Yelena yang masih kecil. Sewaktu mereka bermain, adiknya tiba-tiba jatuh dan ditenangkan oleh ibunya yang bernama Melina. Setelah itu mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah mereka. Saat semuanya lagi siap-siap makan guys, tiba-tiba ayah mereka pulang dengan muka kusut. For your information guys, ternyata ayahnya Sasha dan Yelena ini adalah The Red Guardian atau Kapten Amerikanya Rusia. Tapi di sini kita panggil saja dengan nama Alexei. Sang istri yang sudah tahu gelagat seperti ini bakal muncul masalah. Ternyata benar saja, mereka harus pergi dari Ohio sekarang juga. Mereka cuma punya waktu beberapa menit saja guys, sehingga mereka pun gak sempat makan. Tapi lama-lama mereka pun langsung berkemas dan langsung kabur pakai pesawat mereka guys. Ternyata mereka kabur ke sebuah perkebunan yang sebelumnya sudah disiapkan sebuah pesawat yang disembunyikan sudah lama untuk keadaan darurat seperti saat ini guys. Beruntungnya Alexei berusaha kabur dengan loncat ke sayap pesawat, sedangkan Melina pegang kemudi. Akan tetapi dia terkena peluru nih guys. Walaupun takut, akhirnya Natasha ngebantu ibunya pegang kendali pesawat. Widih, keren banget ya, masih kecil sudah bisa nyetir pesawat. Keesokan harinya mereka pun sudah tiba di Kuba, dan yang merupakan sebuah pangkalan militer Rusia. Melina langsung dibantu oleh sesama teman tentaranya di sana. Mereka disambut oleh General Dreykov, yang di sana juga Alexei protes karena jangan sekali-kali lagi menyuruh dia menjadi mata-mata seperti itu. Alexei sudah sangat ingin kembali memakai seragam kebanggaannya lagi. Yelena dan Natasha histeris karena dipisahkan dengan ibu dan bapaknya yang lagi terluka parah. Tetapi mereka ditenangkan oleh Alexei dan akhirnya disuntik pingsan oleh tentara di sana. Jadi mereka berdua ini adalah anak yatim piatu yang terlantar, dan mereka ini dimasukkan ke dalam suatu organisasi bernama Retro. Di sini banyak sekali anak-anak yatim piatu yang terlantar. Mereka semua di sini dilatih untuk menjadi mata-mata super, dan pelatih mereka itu dilatih layaknya seorang militer. Sebuah fakta kenapa Natasha ini julukannya The Black Widow ya guys ya. 20 tahun telah berlalu setelah peristiwa Kapten Amerika Civil War, di mana di sini terlihat Natasha memihak ke Kapten Amerika. Itu menjadikan dia menjadi seorang buronan seperti Steve Rogers, sedangkan yang lainnya sudah ketangkap dan ditahan oleh The Rip. Di antara tanah adalah The Falcon. Scene berpindah ke Menteri Ross dengan puluhan password elit bersiap untuk menangkap Natasha. Tapi sial, dia dikibulin. Mereka dapat hanya alat deteksi saja. Ternyata Natasha berada di tempat lain yang telah kabur. Scene dialihkan ke tempat di kota Maroko. Di sana terlihat ada dua agen Widow yang sedang membidik sasaran mereka. Si target tahu dia sedang diawasi, dia pun kabur. Satu Widow turun ke bawah untuk mengejar. Akhirnya mereka berdua bertemu dan langsung berkelahi. Widow itu berhasil mengalahkan cewek tersebut, tetapi sebelum bisa menghabisi cewek tersebut, menyemprotkan semacam gas merah ke arahnya. Setelah itu dia bereaksi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Reaksi ini seperti telah tersadar dari pengaruh
roh jahat ya guys ya. Dia pun menyesali perbuatannya tersebut. Widow ini ternyata bernama Yelena guys. Gadis kecil adiknya Natasha kini telah disadarkan diri dan telah mengeluarkan pelacak yang berada di kakinya. Cewek yang roboh itu bilang ke Yelena untuk menyadarkan yang lainnya menggunakan gas tersebut. Tapi tanpa menunggu lama Yelena langsung kabur membawa gas tersebut. Agen Widow yang satunya kemudian melaporkan kejadian itu bahwa Yelena didesersi. Kemudian mereka mengaktifkan tes masker untuk mengejarnya guys. Di sini kita dialihkan lagi ke Natasha guys. Dia ini dalam pelarian jadi pindah-pindah antar negara. Sekarang dia udah berada di Norwegia. Dia balik ke tempat persembunyiannya waktu habis berbelanja dan bertemu dengan temannya bernama Mason. Si Mason ini memberikan Natasha password, identitas palsu dan lain-lain sebagainya untuk kebutuhan pelarian. Sebelum Natasha lari, dia sempat ngambil barang Natasha di apartemennya yang di Budapest. Singkat cerita, malam pun poek. Pada malam harinya, mendadak listrik pun mati dan ternyata generator yang mereka gunakan itu kehabisan minyak. Dengan terpaksa, Natasha pergi ke kota untuk membeli bensin. Di dalam perjalanan mobilnya tiba-tiba dirudal oleh orang. Untungnya Natasha tidak mengalami luka serius. Dia mengira kejadian ini pasti ulah Menteri Ross. Sang penembak yang ternyata adalah Taskmaster sudah mendekatinya. Natasha melawan dan berhasil keluar dari mobil itu. Adegan baku hantam pun terjadi di sini guys. Taskmaster ini bertujuan bukan untuk mengalahkan Natasha, melainkan untuk mengambil box dari mobil Natasha. Natasha mengetahui tujuan dari Taskmaster tersebut. Taskmaster dan Natasha rebutan ngambil barang tersebut dan terpental ke sungai. Ya iyalah, Taskmaster ini diciptakan guys bisa meniru gerakan lawan-lawannya guys. Jadi yang dilakukan Natasha percuma saja. Singkat cerita, di apartemennya Natasha bertemu sama adiknya Yelena. Mereka berdua tidak percaya satu sama lain. Jadi mereka memutuskan untuk bertarung dulu guys. Di sini kita disuguhkan dengan pertarungan yang sangat keren. Karena jurus mereka hampir mirip dan hampir sama. Pertarungan berakhir seri. Dan mereka berdua pun berdamai. Natasha juga berkata kepada Yelena untuk mengirim serum-serum ini kepada teman yang lainnya. Yelena berkata kalau gas ini berfungsi untuk menawarkan efek kendali yang digunakan oleh Red Room. Natasha kaget karena merasa Red Room sudah dia kalahkan sewaktu dulu dengan menghabisi Dreykov dibantu dengan klien Bartom alias Hawkeye. Tapi Yelena bilang kalau Dreykov masih hidup. Selagi berbincang-bincang, mendadak mereka diserang oleh pasukan Widow. Mereka berdua melawan kembali kabur dari situ. Karena tidak bisa lewat bawah, mereka berdua terpaksa kabur lewat atap. Mereka pun menggunakan pipa beton untuk kabur. Salah seorang Widow berhasil menangkap Natasha, tetapi dia kemudian jatuh ke bawah. Natasha juga jatuh ke bawah tapi selamat. Natasha ingin menyelamatkan Widow ini, tapi dia malah memilih bunuh diri karena terpaksa dan telah dikontrol. Mereka berdua langsung kabur menggunakan sepeda motor, tapi mereka dikejar oleh Taskmaster memakai mobil lapis baja dan para Widow lainnya guys. Sepeda motor mereka terbalik dan jatuh. Akhirnya mereka merampas mobil orang lain dan memakainya untuk kabur. Taskmaster ini memang hebat guys. Dia berhasil menembak panah ke arah mobil Natasha dan meledakannya sehingga membuat mobil mereka terbalik dan masuk ke dalam subway atau gorong-gorong. Mereka berdua pun kabur berhasil mengelabui Taskmaster. Taskmaster mengira mereka masuk lari ke gorong-gorong padahal mereka bersembunyi di pipa angin. Di dalam lubang angin itu Natasha menceritakan kalau dia terpaksa mengorbankan anak gadis Dreykov demi mengalahkan Dreykov pada waktu itu. Singkat cerita, scene beralih ke Alexei yang sedang berada di tahanan. Dia lagi sibuk main panco dan mengalahkan semua orang yang berada di sana, termasuk orang gede yang dia patahkan pergelangan tangannya guys. Dia kemudian dipanggil karena ada kiriman barang. Kiriman itu ternyata adalah boneka Red Guardian yang di dalamnya ada alat komunikasi. Dia kemudian memakai alat komunikasi itu dan mendengar suara Natasha yang akan membebaskannya. Mendengar itu, dia langsung mengamuk kepada petugas di sana dan langsung menerobos keluar untuk kabur. Natasha sudah menunggu di atas helikopter canggih mereka dan nyuruh Alexei naik ke tingkat atas, tapi gak berhasil dia naik. Melihat itu, Natasha turun untuk membantu dan melawan petugas penjara. Helikopter pun dihujani peluru dari para petugas. Kali ini dari senapan mesin otomatis dalam tower. Takut heli terjatuh, Yelena akhirnya menghantam tower tersebut
memakai RGP-nya sehingga menimbulkan efek berupa salju longsor yang akan melumatkan semua yang ada di dalam tahanan. Para napi dan petugas bergegas masuk ke dalam. Natasha berhasil naik ke tali heli. Kemudian Alexi sangat senang diselamatkan oleh kedua putrinya, tapi mereka berdua malah memukulnya karena kesal kepada Alexi. Di sini Natasha bilang dia dikeluarkan karena dia pengen tahu di mana lokasi Dread Room, tapi Alexi bilang kalau dia tidak mengetahuinya. Natasha nggak percaya karena dia dulu sangat dekat dengannya. Alexi menjawab teman macam apa yang memasukkan temannya ke dalam penjara selama puluhan tahun. Dan kenapa mereka tidak menanyakan saja ke Melina, karena dia pasti tahu. Mendengar hal itu Natasha dan Yelena kaget. Berarti ibunya masih hidup karena mereka kira bahwa ibunya itu telah meninggal. Singkat cerita, Melina yang sedang meneliti babinya mendengar bunyi alarm bahwa ada orang lain menyusup ke tempatnya. Dia pun langsung siap-siap dengan senjatanya. Tetapi setelah melihat yang datang adalah Alexi dan kedua putrinya, dia pun mengurungkan niatnya itu dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mandi, Alexi mencoba kembali seragam kebangsaannya, yaitu seragam Red Guardian. Tapi pakaiannya itu sudah tidak muat lagi. Ini antara baju yang kecil atau badannya yang makin lebar, guys. Sedang asik mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba lampu sorot dari luar pun datang dan tentara Red Room pun telah datang. Alexi dapat dirobohkan menggunakan puluhan tembakan bius. Berhasil Yelena keluar dan siap melawan. Dia pun melihat Natasha sudah tergeletak di lantai dan melihat Melina di depannya. Dia pikir Melina akan melawan bersamanya. Tidak guys, dia malah merobohkan Yelena dan mereka bertiga pun diangkut memakai pesawat. Di tempat lain kita melihat Natasha telah bangun dari pingsannya. Dia telah berada di sel sebelah Alexi. Terlihat juga Alexi meminta maaf kepada Natasha karena gak bisa melindunginya. Tetapi belum selesai dia ngomong, sel sudah terbuka. Dan dia kemudian membuka topengnya dan ternyata itu adalah Melina. Melina pun langsung menghubungi Yelena dan menjelaskan kalau dia taruh pisau di pinggangnya dan gunakan pisau itu untuk kabur. Tanpa pikir panjang, Yelena pun menggunakan pisau itu untuk kabur. Kembali ke Natasha dan Dreykov, walaupun terbongkar penyamarannya, tetapi dia dengan tegas menanyakan siapa nama ibunya. Setelah itu, Dreykov berterima kasih kepada Natasha dan membuka topeng dari Taskmaster. Dia bilang kalau dia adalah putrinya yang dulu hendak dilenyapkan oleh Natasha, tapi berhasil diselamatkan dengan menaruh chip di belakang lehernya. Dan sekarang Taskmaster itu menguasai semua keahlian Widow termasuk Natasha. Alexi yang sedang semangat-semangatnya ini ingin bertarung didatangi oleh Taskmaster. Mereka berdua pun langsung baku hantam, sedangkan Melina mencoba menghack sistem kapal untuk mendarat agar bisa disergap oleh pihak berwajib yang sudah dinotifikasi sebelumnya. Tapi sangat disayangkan mereka pun gak berhasil. Ternyata Dreykov memakai semacam parfum yang kalau dicium orang lain maka si orang yang mencium tersebut tidak bisa melukai si Dreykov tersebut. Pikiran mereka dikuasai oleh bau wanginya itu. Dreykov pun mengetahui kalau Melina ingin mencoba mendaratkan kapal, dia pun berhasil mencegahnya. Dan hacking yang dilakukan Melina gagal total. Natasha langsung memancing amarah Dreykov. Natasha mengatakan kalau dia ini pengecut, selalu bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri ke dunia. Akhirnya pancingan Natasha pun berhasil. Dreykov langsung menghajar Natasha berkali-kali tanpa ampun, guys. Di sisi lain, Yelena terus menerobos dengan hati-hati untuk mengambil gas merah itu. Dia pun berhasil mendapatkan dan sekarang tugasnya adalah memakaikannya ke seluruh Widow. Sedangkan Melina yang gagal menghack terpaksa pergi ke ruangan mesin untuk menghancurkan agar mendarat secara paksa. Si Alexi masih sibuk melawan Taskmaster, sedangkan Dreykov dengan sombong dan bangganya menunjukkan karyanya ke Natasha. Kalau dia telah berhasil menaruh 50 orang pimpinan dunia yang berada di bawah kendalinya. Mereka tinggal diperintah saja untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Dia langsung saja menghantam jidatnya ke meja. Ternyata dengan cara ini dia berhasil merusak saraf yang terpengaruh ke dalam atau dipengaruhi oleh wewangian itu. Cara ini dia dapat dari instruksi Melina sewaktu di rumah tadi. Natasha langsung menghajar Dreykov, tetapi Dreykov sempat menyalakan alarm, guys.
Jadi para widow pergi ke sana untuk membantunya. Di tempat lain, Melina sibuk menerobos ruang mesin. Dia melumpuhkan penjaga dengan mudahnya, tapi akhirnya dia terkepung. Jadi dia dipaksa untuk menghancurkan mesin turbin tersebut. Kemudian dia kabur. Sedangkan Alexei terlihat sudah tidak sanggup melawan Taskmaster. Dia kewalahan, tapi untung saja dia dibantu oleh Melina yang berhasil memasukkan Taskmaster ke dalam sel. Sedangkan Natasha yang sedang menghajar Dreykov gagal melenyapkannya dari dunia. Para widow pun telah tiba di lokasi dan menolong Dreykov. Singkat cerita, Natasha yang mau kabur tanpa sengaja melihat Taskmaster. Dia iba melihat Taskmaster yang sebenarnya dikendalikan. Jadi dia membebaskan Taskmaster dari sel. Setelah itu terjadi ledakan hebat dan membuat mereka terlempar dan jatuh ke bawah. Yelena melihat Dreykov kabur naik heli bersama pengawalnya. Jadi dia berinisiatif untuk loncat ke atas heli itu dan meledakkan turbin heli menggunakan tongkatnya. Ia pun terpental, tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam bumi. Nah, melihat ini Natasha langsung mengambil tas parasut ikut terjun mengejar Yelena. Tapi guys, bukan hanya Natasha yang mengejar, Taskmaster pun ikut mengejar juga. Melihat ada Taskmaster, Natasha yang berhasil menolong Yelena dan memakaikan parasut terpaksa mendorong dan mengejar Taskmaster sebelum mendarat ke tanah guys. Setelah mendarat dilanjutkan lagi gelut. Natasha berhasil membuka helm Taskmaster. Setelah itu dia langsung memecahkan seluruh gas merah dan menyadarkan Taskmaster guys. Natasha pun meminta maaf kepada Taskmaster karena dialah penyebab terjadinya kekacauan ini. Yelena telah mendarat dan tak sadarkan diri. Dia dihampiri oleh Natasha. Natasha pun bilang kalau dia mencintai adiknya itu. Mereka pun berpelukan. Alexei dan Melina datang dan berkumpullah kembali mereka sebagai keluarga yang komplit. Ternyata bukan hanya mereka berdua saja yang datang, tapi rombongan Ross juga datang untuk menangkap Natasha. Mereka semua disuruh pergi. Setelah itu para widow pun yang berhasil kabur menjemput mereka dengan pesawat. Taskmaster pun dibawa oleh mereka. Natasha sendiri akan menghadapi Ross dan rombongannya. Nah, gak tahu gimana caranya Natasha menghadapi Ross. Kita tahu-taunya saja dibawa ke 2 minggu setelah kejadian itu, di mana Natasha bertemu dengan temannya bernama Mason. Seperti biasa, Natasha ini butuh bantuan mencari pesawat, dan kali ini Mason memberikan sebuah pesawat canggih gak kayak sebelumnya. Ini pesawat bernama Quinjet. Dengan senang Natasha pergi mengendarai Quinjet itu dan pergi membebaskan para Avenger lainnya yang masih tertahan di derip. Di adegan post credit kita melihat Yelena sedang mengunjungi makam Natasha. Berarti ini beberapa tahun kemudian ya guys ya. Karena kejadian ini setelah peristiwa Avenger Endgame, di mana Natasha mengorbankan dirinya untuk mendapatkan Soul Stone, salah satu dari Infinity Stone, di saat sedang sedih disebabkan ternyata ada si Valentine yang sedang bekerja, yang sekarang sudah jadi bosnya. Si Valentine memberikan foto orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Natasha. Foto tersebut adalah foto Hawkeye ya guys ya. Jadi kemungkinan Yelena akan bertarung dengan Hawkeye di film berikutnya. Jadi ada beberapa kemungkinan nih guys. Jadi gitu ya guys ya akhir film Black Widow ini. Hawkeye dipitnah oleh Valentine sehingga Yelena akan pergi untuk menghabisinya. Padahal bukan Hawkeye yang menyebabkan Natasha tewas. Oke guys, segitu saja alur film-film Black Widow. Jangan lupa tonton terus video-video kita yang lainnya guys ya. Dan dukung channel ini dengan ketik subscribe, like, dan komen. Saya G James dan kru mohon pamit ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.